Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini saya akan melakukan proses pembuatan silase di kandang kami. Jadi sekarang ya kita beralih ke pakan silase ya, setelah kemarin ya kita menggunakan pakan hijauan full ya. Sekarang mencoba beralih ke pakan silase dan kami akan menyepilkan cara pembuatan pakan silasenya ya. Untuk rumputnya ya diusahakan dicacah terlebih dahulu. Nah, ini rumput udah dicacah pakai mesin ya. Untuk ukuran ya sebenarnya sih bebas ya. Untuk di sini ya, untuk di tempat kami ya pencacahan, untuk pencacahan ya ukuran segini nih. Jadi kurang lebih 10 cm lah. Biasanya kan kalau untuk domba yang tidak biasa dikasih rumput yang dicacah, malahan dia itu kurang senang lah biasanya. Makanya kami pencacahannya ya diusahakan agak panjang. Untuk alat-alat ya, untuk pembuatan silase ya bahan utama yaitu rumput ya, rumput yang sudah dilayukan. Ya, jadi ya kalau kita akan bikin silase, diusahakan rumput itu dilayukan terlebih dahulu ya, minimal 1 hari lah, biar kadar airnya itu agak berkurang ya. Justru kalau terlalu basah itu kurang bagus. Kemudian ya untuk bahan yang lain kami menggunakan dedak atau sisa penggilingan padi. Nah, untuk dedaknya nih di karung. Jadi untuk dedak ya, untuk dedak misalkan dedak yang bagus, yang halus ya. Untuk nih, untuk dedaknya diusahakan yang halus. Jadi kadang ada kan dedak yang kurang bagus ya, agak kasar, malahan ada yang kasar banget. Jadi diusahakan cari yang halus, walaupun ya emang harganya biasanya beda, agak mahal dikit lah. Tapi kan ya untuk ternak kita lebih baik kita beli mahal sedikit tapi kualitasnya bagus ya, seperti itu. Kita langsung aja ya proses pembuatannya ya. Untuk yang pertama ya, sebenarnya untuk pertama kita melakukan pencacahan. Karena untuk pencacahannya udah ya, udah dicacah. Sebenarnya sih tadi udah saya masukin tong satu nih, jadi udah dapat 1 tong. Ini tinggal nutup lah, jadi tinggal ditutup rapat. Kita lakukan aja ya proses pengadukan. Jadi untuk di sini ya, untuk pembuatan silase, untuk dedaknya diaduk sama rumput yang telah dicacah. Dedak ini berfungsi untuk menyerap air, jadi biar kadar air itu bisa diserap dengan dedak, seperti itu. Kita mulai aja ya untuk pencampuran dedaknya. Nah, setelah ditaburkan kita aduk sampai merata ya.
dedaknya dicampur ke rumput dengan merata seperti itu. Untuk pengadukan ya, untuk pencampuran rumput sama dedaknya udah selesai ya. Yang penting ya untuk pencampuran ini diusahakan jadi antara rumput sama dedaknya itu bercampur secara rata, karena ya untuk dedak ini berfungsi untuk penyerapan air. Jadi menyerap air. Dan seandainya ini tidak menggunakan dedak juga sebenarnya sih bisa. Jadi cukup dicacah kemudian dimasukkan ke dalam tong langsung tanpa menggunakan dedak ya, itu juga bisa juga dilakukan. Untuk dedaknya bisa kita taruh di atas. Jadi seperti ini ya. Seandainya kalian tidak menggunakan dedak ya, cuma istilah rumput doang, itu juga bisa. Dan nanti jadi si rumput yang udah dimasukkan tong ya, di sininya itu ditutup dengan dedak nih di atasnya, itu berfungsi untuk penyerapan air. Kita taburi dulu ya bawahnya ya pakai dedak sebagai dasarnya ya, nanti di atas kita kasih lagi. Kemudian kita masukkan ke dalam tong ya, masukkan. Kemudian ya untuk pemasukannya ini harus benar-benar rapat biar tidak ada rongga udara. Nah, kalian bisa diinjak ya biar rumputnya itu bisa rapat. Nah, ini fungsinya biar tidak ada rongga udara. Kita kasih taburan dedak di atasnya. Nah, ini berfungsi untuk taburan dedak ini ya, jadi menyerap air. Biasanya air kan naik ke atas. Nah, ini kita taruh dedak di atasnya. Kemudian ya tongnya kita tutup dengan rapat, jangan sampai ada lubang atau celah udara. Nah, usahakan ya untuk tongnya kalau mau bikin silase yang ada tutupnya dan juga ada klemnya biar ini bisa rapat, tidak masukkan udara. Ya, untuk pembuatan silase di kandang kami ya seperti itu.
Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya yang akan bikin silase atau merubah pakan dari hijauan ke silase, ini untuk pembuatannya cukup mudah lah. Jadi prosesnya enggak begitu sulit, dan istilahnya kan persentase kegagalannya kalau silase cukup minim lah. Jadi kalau silase ya yang penting istilahnya kita tutup rapat kedap udara, insya Allah lah untuk silasenya pasti jadi sempurna lah, jadi seperti itu. Apabila kalian tidak mempunyai tong ya, atau istilahnya tempat yang dari drum ya, kalian juga bisa menggunakan kantong plastik nih seperti ini. Nah untuk yang ini ya kita pakai kantong plastik ini udah 2 hari. Nah jadi udah mulai menguning. Jadi ya untuk silase yang bagus jadi tidak hitam ya, agak menguning ya. Dan wanginya biasanya baunya itu bukan bau busuk. Kalau silase yang bagus biasanya baunya itu bau aroma tape biasanya. Untuk silase yang udah matang jadi seperti itu. Kemudian ya untuk penyimpanannya ya, atau istilahnya kapan silase ini bisa mulai digunakan. Ya sebenarnya sih ya kalau silase walaupun istilahnya sekarang dibikin, sekarang dikasih juga nggak apa-apa, apa besok dikasih nggak apa-apa. Akan tetapi ya alangkah baiknya ya untuk pengasihan silase ini dikasihkan setelah rumput ini disimpan selama 2 minggu ya. Jadi untuk pengasihannya mulai dari istilah penyimpanan setelah 2 minggu baru dikasihkan. Biasanya kan silasenya udah bagus lah, udah matang. Apabila cuma sehari 2 hari ya istilahnya kan masih berupa rumput segar lah, paling layu-layu dikit dan belum begitu wangi biasanya seperti itu. Akan tetapi ya apabila kalian ya istilahnya sekarang bikin ternyata besok tidak sempat ngarit ya, hujan, apa ada kepentingan yang lain. Nah untuk silase ini ya walaupun kita bongkar besok dikasih, insya Allah aman lah untuk silase ini, karena ini cuma rumput sama campuran dedak ya. Jadi walaupun sekarang dibongkar atau walaupun ya baru 1 hari, kalau dikasihkan ya itu cukup aman. Kemudian ya untuk pengasihannya diusahakan, jadi apabila mau dikasihkan ke ternak diusahakan kita keluarkan dulu ya minimal 1 jam sebelum pengasihan pakan, karena biasanya kan ini mengandung kayak gas ya, ya istilahnya kalau ke mata itu agak perih ya, itu bisa menyebabkan sakit mata pada domba. Jadi ya pengasihannya jangan langsung dari tong dikasih. Nah ini udah ada yang mau makan ya, ya ini mah aman sih, walaupun misalnya dibikin langsung dikasih juga aman insya Allah. Mungkin ya untuk penayangan pembuatan silase di kandang kami ya cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan apabila ada yang kurang jelas atau ada yang akan ditanyakan silahkan tulis di komentar di channel kami ya. Insya Allah ya kalau kita bisa menjawabnya kita jawab ya. Kalau seandainya kita tidak bisa ya kita mohon maaf. Mungkin ya istilahnya kan pengalaman saya belum sampai ke situ. Ya cukup sekian dulu dari saya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.